dibuat untuk memberikan pesan moral di nilai karakter yang lainnya. Tapi gantian nanti apa yang dikembangkan, apa yang distimulus tumbuh kembang anak tadi itu antara ya sudah terlihat, Bayu? Sudah Ibu? Sudah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bapak Ibu, pagi ini kita alhamdulillah bisa bertemu untuk berbagi temuan ya, artinya temuan ilmiah yang ini merupakan hasil penelitian. Bu Nina duluan ya. Oh, ada Bu Helena. Gimana Bu Ayu? Bu Helena. Soalnya mau akas. Sekarang mau telepon Bu Herlina. Aku ke sebelah dipanggil direktur. Mana Bu Nina? Ya, boleh. Bu Nina agak legah kan, nggak ada acara berikutnya kan? Ada sih PPG, ini lagi PPL. Oh iya sama, tapi kan itu ya Bu, udah kita ngomong di sini jadi kan. Udah, gimana Bu Nina? Boleh ini aja Bu, paralel lanjut aja. Dulu ya sebentar. Mungkin Bu Nina lanjut dulu. Lanjut aja. Lanjut aja dulu, nanti paralel aja. Sesi tanya jawabnya di akhir. Oh iya, lanjut nanti paralel. Ya, Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan ya. Ini adalah hasil temuan yang dari hasil Bu Nina, penelitian. sorry aku mengganggu lagi, udah dokter ya? Alhamdulillah. Udah dokter Nina Nur Hasana. Waduh. Selamat. Alhamdulillah. Yuk, lanjut. Ya baik, kita kembali lagi. Hasil riset yang sudah dibuat dan sudah dilaksanakan. Kemudian kami ingin berbagi hasil riset itu pada Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi pembelajaran di sekolah dasar, terutama untuk membentuk karakter, kemudian bisa digunakan untuk pembelajaran PPKN. Hasil riset ini sederhana, tetapi mungkin bisa memberikan sumbangan yang cukup berarti Bapak Ibu ya, karena dengan hasil riset ini anak-anak lebih suka, lebih senang dan memudahkan belajar PPKN sehingga mendapatkan suatu hal yang menarik bagi mereka dan sampai pada pembentukan nilai-nilai tertentu dari karakter mereka. Yang kedua, memudahkan guru untuk nanti menjadi alternatif media yang kemudian bisa dimainkan, bisa dipakai di dalam pembelajaran PPKN. Sehingga image atau pandangan anak-anak tentang pembelajaran PPKN yang bosan, ya, yang kemudian hanya dari buku, membaca, menulis saja tanpa ada aktivitas yang lainnya, lama-kelamaan dengan hasil temuan-temuan kita bisa berubah menjadi pembelajaran yang menarik. Baik, judul dari riset yang terdahulu dan terkait dengan adanya pengabdian ini untuk mendiseminasikan hasilnya, yakni penggunaan engklek karakter. Jadi sebagai media pembelajaran untuk mengenalkan nilai-nilai karakter siswa sekolah dasar. Engklek itu menjadi suatu yang asing ya mungkin bagi anak-anak tertentu, apalagi di kota ya. Kalau di daerah-daerah masih digunakan, masih mereka bermain. Walaupun sekarang kita sudah berlomba untuk bagaimana mengarahkan anak tidak hanya menggunakan alat-alat permainannya yang bersifat modern ya, dan kemudian kita coba mengenalkan yang sifatnya tradisional tapi penuh makna, penuh nilai-nilai yang kita bisa manfaatkan media ini dalam pembelajaran. Ya, latar belakang dari bagaimana saya ingin dan tim ya ingin membuat sebuah media pembelajaran yang namanya engklek karakter adalah kita lihat bahwa ternyata sebagai pendidik, baik guru maupun dosen, itu punya tanggung jawab bagaimana pembelajaran bisa mengembangkan literasi yang dikenal di dalam program-program yang ada di sekolah. Kita lihat bahwa di tahun 2015 oleh World Economic Forum ditetapkan bahwa ada 6
Ya, ada 6 literasi dasar yang wajib dimiliki, dan kita berharap ya dengan 6 literasi ini tidak kalah nanti hasil pendidikan yang kita peroleh, yang kita dapatkan selama ini dengan hasil pendidikan dari negara lain atau bangsa lain. 6 literasi itu mungkin Bapak Ibu udah biasa ya, udah sehari-harinya melakukan itu, tetapi mungkin perlu variasi ya, karena kadang-kadang ada kebosanan, kejenuhan, itu lagi ya kegiatan-kegiatan literasinya. Nah, 6 literasi yang kita kenal ada literasi baca tulis, literasi numerasi, ada literasi sains, ya, ada literasi digital, ada literasi finansial, dan terakhir itu adalah literasi budaya dan kewargaan. Nah, terkait dengan engklek ini, ya engklek nanti apa? Nanti akan kita bahas ya, sehingga menambah pemahaman kita tentang media tersebut. Nah, 6 literasi ini yang kita coba bersama-sama bersinergi, saling terkait dan tidak bisa dipisahkan agar pembentukan potensi diri anak didik kita menjadi lebih optimal ya. Mungkin Bapak Ibu udah tahu semua ya apa itu literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, dan juga yang terkait dengan engklek ini adalah literasi budaya dan kewargaan. Jadi kita berharap penguatan dari literasi budaya dan kewargaan, bagaimana anak lebih mengenal, anak nanti akan mencintai dan tahu persis apa yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan budayanya dan kehidupan sosial, ekonomi, dan lain-lain sebagainya menjadi sesuatu yang melek bagi mereka. Mereka lebih paham tentang apa yang ada pada negaranya daripada orang lain yang mengenal tentang Indonesia. Atau sebaliknya, bagaimana anak kita arahkan lebih dulu mengenal negaranya, bangsanya, kemudian dari situ dia bisa mengenal negara lain ataupun bangsa lainnya. Berikutnya adalah kita lihat bagaimana perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat Indonesia, terutama di peserta didik kita. Mereka hidup di era digital dengan penuh ya segala tantangan, adanya perubahan dengan teknologi yang semakin maju, adanya revolusi 4.0, sehingga terjadinya sesuatu yang berbeda dari masa sebelumnya. Nah, di sini seiringan dengan itu maka ada perubahan tadi, bagaimana anak mulai lebih mengenal dan lebih menggunakan alat-alat atau media yang membuat mereka bermain ataupun belajarnya menggunakan digital. Nah, sementara di kita juga punya permainan-permainan anak tradisional yang sebaiknya tidak hilang gitu ya. Nah, itu menjadi bagian yang harusnya juga dikenal dan kalau bisa seimbang ya. Kita juga tidak akan mungkin menghapus dunia mereka, dunia digital mereka, kemudian kita tidak membiarkan mereka untuk mengenal teknologi, tidak, tetapi minimal ada keseimbangan karena adanya permainan tradisional itu bernuansakan dan penuh dengan nilai-nilai yang berbeda ya, yang itu bisa membuat mereka kuat sebagai bangsa dalam karakternya, dalam kepribadiannya, sehingga mereka tetap menjadi anak Indonesia nantinya seperti itu. Nah, disinilah kita lihat bagaimana dalam fenomena sosial budaya ya, anak-anak SD, kalau yang di rumahnya punya sarana fasilitas yang ada, mereka main di rumah seperti ini. Tetapi kalau di daerah atau di kampung-kampung istilahnya, mereka yang tidak memiliki sarana atau fasilitas di rumah, akhirnya mereka lari ke tempat-tempat yang mungkin orangnya atau pemiliknya tidak merasa bahwa itu juga sebenarnya hal-hal yang tidak baik bagi mereka ya, membiarkan mereka disediakan tempat seperti itu. Tapi ya itulah masyarakat ya, ada fenomena lain yang terjadi di situ. Nah, ada warnet gitu ya, mereka main di sana. Mungkin lebih parahnya adalah mereka bermain itu sepanjang hari. Mereka bermain dengan kadang-kadang mengeluarkan uang yang tidak sedikit ya, dan kalau dia sudah kecanduan, dia akan memaksa orang tuanya, bahkan mungkin mencuri uang orang tuanya.
demi main gadgetnya. Dan apa yang terjadi juga di sana kita tidak tahu karena tidak dipantau oleh orang dewasa, apalagi orang tuanya. Tidak ada pendampingan. Ya, nah ini yang mungkin menjadi fenomena yang kita harus melek ya secara pendidikan gitu ya, melihat ini ada hal-hal yang berbahaya bagi mereka. Perlu penanganan yang serius ya, tentu kita sebagai pendidik mengkajinya ataupun membantunya dalam proses pendidikan di sekolah. Nah, yang berikutnya adalah kita tadi upayanya antara melalui dunia pendidikan. Kita menggunakan proses pembelajaran di kelas yang menarik ya, yang bisa membuat anak tidak membosankan sehingga dia lari lagi ke gadgetnya. Kadang-kadang membutuhkan sesuatu yang menantang bagi anak-anak ya, sehingga mereka tidak terasa belajar sambil bermainnya. Nah, oleh karena itulah maka di dalam hal ini ada media yang menjadi alternatif yang namanya media engklek karakter, karena engkleknya berbasis karakter atau memuat nilai-nilai karakter. Berbeda dengan engklek biasa. Dan ini bisa digunakan untuk pembelajaran PPKN. Yang berikutnya, sejalan dengan itu, maka pemerintah sudah punya program ya yang namanya penguatan pendidikan karakter. Ada lima karakter atau 5 nilai karakter yang utama yang kemudian bisa terjabarkan menjadi 18 nilai karakter. Yang 5 itu biasa kita di kelas ya suka ada tepuk karakter gitu kan ya. Ada religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nah, engklek ini terpaku atau berfokus ya pada bagaimana mengembangkan atau mengenalkan nilai-nilai nasionalis bagi anak-anak. Sebenarnya engklek itu bisa nanti dibuat untuk memberikan pesan moral di nilai karakter yang lainnya, tapi gantian nanti risetnya mungkin berkelanjutan seperti itu Bapak Ibu, biar membantu Bapak Ibu punya media alternatif di sekolah. Selanjutnya inilah yang merupakan produk riset penelitian mengenai engklek karakter. Jadi penggunaan engklek karakter sebagai media pembelajaran untuk mengenalkan nilai karakter. Tadi nilai karakternya adalah nasionalis pada siswa sekolah dasar. Walaupun risetnya untuk kelas 4, tetapi permainan ini bisa digunakan untuk level kelas rendah maupun kelas tinggi. Tetapi memang lebih amannya adalah kelas tinggi. Kenapa? Karena kalau di kelas rendah, apalagi anak kelas 1, kadang-kadang keseimbangan motorik mereka dengan loncat-loncat yang terlalu jauh, ya, artinya jauh jaraknya itu bisa juga tidak safe lah bagi mereka. Maka disarankan ini untuk anak-anak yang sudah mulai ada keseimbangan, dia mengengklek badannya atau dia meloncat dengan hanya satu kaki. Gitu. Nah, media pembelajaran ini adalah media pembelajaran yang sebenarnya berasal dari permainan di daerah, permainan anak-anak yang tradisional, permainan anak-anak yang ada di daerah. Walaupun di kota-kota ada, tetapi lebih banyak digunakan atau asalnya dari permainan daerah. Anak-anak Jakarta pun juga mungkin sebagian mengenal atau bahkan tidak pernah sama sekali. Seperti misalnya anak saya mungkin dia nggak tahu, nggak pernah bermain tentang itu. Apalagi kalau di sekolahnya nggak pernah mengenalkan. Di rumah dia juga nggak tahu bagaimana memainkan engklek ini. Nah itu representatif bagaimana kondisi anak-anak kita. Ya, nah oleh karena itulah inilah yang mendorong peneliti dan tim ingin membagi risetnya kepada Bapak Ibu guru untuk bagaimana kita mengenalkan nilai karakter nasionalis melalui permainan engklek. Insya Allah Bapak Ibu kalau memungkinkan nanti mungkin saya akan menyumbangkan satu kepada SD tertentu di sana untuk mewakili ya bagian dari engklek ini, yakni perangkatnya, dan mungkin nanti ada bukunya sebagai penunjang guru-guru bagaimana sih memainkannya, bagaimana sih memanfaatkannya dalam proses pembelajaran. Nah ini engklek ya yang sudah dibuat, tetapi ini belum belum dibuat dalam bentuk yang real.
kemarin sudah saya set 3, saya dibantu mahasiswa untuk menguji coba efektivitas di sekolah ya dengan anak-anak SD. Karena kalau tahap pertama, jadi ini 2 tahun, tahun yang pertama saya sudah mendapatkan desainnya dan validasinya. Tahap kedua untuk efektivitasnya, dan waktu sebelum menjadi sebuah media yang real berupa perangkatnya yang lengkap, itu baru berupa seperti ini ya, draftnya atau prototipe-nya. Nah, jadi nanti insya Allah saya akan menyumbang media ini ya untuk wakil dari satu sekolah saja dulu. Atau nanti kalau ada kebutuhan lain akan saya berikan tambahan lagi untuk perangkatnya. Nah, ada semacam ini Ibu engkleknya, jadi mereka bermain di dalam engkleknya itu di tapaknya ya, mereka menggunakan seperti ini ya dengan gambar-gambarnya hingga menarik ya, animasi atau gambar-gambar ilustrasi yang diberikan. Mereka bermain sambil di dalamnya juga menikmati ya kelebihan-kelebihan dari engklek ini. Berikutnya adalah kita mengenal dulu apa itu engklek, karena secara ilmiah tentu kita harus tahu dulu ya apa istilahnya, pengertiannya, dan filosofinya engklek ini. Engklek diambil dari sumber yang ada, mengatakan dari Winaya di tahun 2014. Artikelnya di situ tentang pengertian sikan mesikatau engklek adalah suatu permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar yang telah diberi garis pola kotak-kotak, kemudian melompat dengan satu kaki dari satu kotak ke kotak yang lain. Berikutnya, saya ambil juga dari Wahyu Ningsih dalam risetnya di artikel jurnal, engklek itu merupakan proses melakukan kegiatan yang menyenangkan hati anak dengan mempergunakan alat sederhana sesuai dengan potensi yang ada dan merupakan hasil penggalian budaya setempat menurut gagasan dan ajaran yang turun-temurun dari nenek moyang. Jadi kalau saya baca dari sejarah engklek ini dimainkan oleh anak-anak Belanda dan anak-anak pribumi pada saat itu. Jadi pada zaman Belanda itu sudah ada engkleknya, dan engklek itu namanya beda-beda setiap daerah. Ada tapak gunung, ada engklek, tadi juga ada sikan mesikatau gitu ya. Jadi berbeda-beda, tapi pada prinsipnya dengan pola yang sama. Berikutnya adalah apa itu permainan, karena ini kan media permainan ya, dan kita lihat apakah unsur permainan ada dalam engklek ini. Menurut Misbah, bahwa permainan adalah situasi bermain yang terkait dengan beberapa aturan atau tujuan tertentu yang menghasilkan kegiatan dalam bentuk tindakan bertujuan. Nah, bermain di sini adalah tujuannya bagaimana anak bisa mengenal nilai-nilai karakter dari beragam budaya yang ada. Mereka tidak sekedar bermain, tetapi ada kartu-kartu yang ditaruh di tapak-tapaknya tadi. Pada saat dia berhenti, ada kartu yang isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang menantang. Isinya adalah hal-hal yang menyangkut pesan moral dan kemudian argumen mereka tentang penanaman nilai karakter nasionalis. Nah, adapun nilai-nilai yang penting pada saat bermain bagi anak itu apa? Yang pertama, meningkatkan kemampuan problem solving pada anak. Jadi kalau anak bermain itu melatih juga proses berpikir dengan problem solving, apalagi dengan kita isi ya tadi berbagai kartu-kartu yang menantang bagi anak. Anak itu akan menjawab ya, akan memberikan argumen-argumen yang diminta dari kartunya itu. Kemudian menstimulasi perkembangan bahasa dan kemampuan verbal. Ya, dengan bermain mereka selain berkomunikasi dengan anak-anak itu ya, dengan teman sebayanya saat bermain, dia kan harus juga menjaga komunikasi yang baik ya. Bagaimana dia harus sopan dengan temannya, nggak boleh marah, nggak boleh istilahnya memonopoli, berkata kasar. Nah, berkomunikasi dengan baik bersama teman sebayanya pada saat bermain engklek tadi. Nah, kemudian selain itu adalah mengembangkan keterampilan sosial. Bermain pasti ada berantemnya, tapi dengan bermain anak berlatih bagaimana sih mengatasi agar mereka tidak berantem, berkelahi ya di antara mereka, dan bagaimana sih menjadi teman yang menyenangkan pada saat bermain. Nah, itulah maka keterampilan sosial anak terkembangkan.
Berikutnya adalah wadah ekspresi emosi. Kalau bermain itu kan emosi anak lepas ya. Jadi kita pun sebagai guru senang melihatnya, aduh bahagianya mereka waktu bermain gitu ya. Ada yang teriak, ada yang senang, ada yang bahagia, ada yang kecewa karena mungkin kalah gitu ya. Nah, itu tergambarkan bagaimana ekspresi emosi mereka. Berikutnya adalah permainan dan bermain. Mutia tahun 2010 dalam artikel jurnalnya di halaman 113 mengatakan bahwa selain tadi yang dijelaskan adalah ternyata permainan dan bermain itu memiliki banyak fungsi bagi anak, khususnya menstimulasi, merangsang tumbuh kembang anak. Apa yang dikembangkan, apa yang distimulus tumbuh kembang anak tadi itu antara lain adalah tadi ya dari mulai kemampuan problem solving, bersosialisasi, mengendalikan emosi, mengekspresikan emosi yang benar, kemudian perkembangan motorik dan fisiknya. Tadi kan makanya saya bilang kalau anak kelas rendah, anak kelas 1 bermain engkleknya berbeda ya dengan anak kelas tinggi. Pasti dia tertatih-tatih gitu kan, lompatnya juga kadang mau jatuh. Kalau udah jatuh berarti kalah gitu kan. Nah, makanya permainan ini akan lebih lancar gitu dimainkan oleh anak-anak kelas tinggi yang siap untuk motorik dan fisiknya. Nah, kalau dia bermain, makanya kelemahan dari bermain gadget atau bermain dengan alat digital dengan permainan tradisional kita adalah selain sosialisasi, keterampilan motorik mereka. Makanya anak-anak dengan permainan digital itu mereka gemuk gitu ya, duduk, diam, ya karena memang tambah lagi ngemil gitu ya. Nah, makanya motoriknya menjadi tidak lincah dan terjadinya penggemukan di situ. Kalau di permainan tradisional dia kan bergerak ya, dia lebih lentur ya, dia akan terus mengembangkan kemampuan motoriknya. Nah, kemudian juga belajar dan memahami konsep atau teori tertentu ya. Kemudian juga mengembangkan potensi atau fantasi mereka pada saat dia bermain. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu, ini perangkatnya, perangkat dari engkleknya ada kartu tantangan, selain tadi ada tapaknya, dan ini gacuk lempar, jadi anak melempar dari gacuknya, kemudian nanti ada kartu-kartu tantangan. Kemudian cara bermain engkleknya seperti ini, ya dimulai dengan pemain melempar pecahan genting atau gacuk. Dalam hal ini saya membuatnya menggunakan kertas-kertas yang dilapisi sehingga bahannya itu aman bagi anak dan bisa dilakukan di dalam kelas ya. Kemudian selanjutnya melompat dengan satu kaki pada kotak nomor 1, 2, 3 dan prok artinya 2 kaki pada nomor 4 dan 5, kemudian engklek lagi 1 kaki dan prok kembali di 8 dan 7 sampai pada 9 dan kemudian dia berbalik badannya kembali ke 8, 7 dengan 2 kaki, kemudian lompat lagi dengan 1 kaki di angka 6, kotak 6, terus selanjutnya sampai di angka 1 dan berakhirnya permainan. Seperti itu. Nah, ini referensinya yang saya ambil dari beberapa artikel jurnal. Ya, ini dari referensi publikasi yang sudah ada dari penelitian kami, tim, dan beberapa artikel jurnal yang terkait dengan permainan engklek. Baik, mungkin tugas nanti ya, Bapak Ibu ada tugasnya. Kalau sebelum ini kan Bapak Ibu bingung ya mencari medianya, kalau sekarang terbalik, sudah ada medianya tapi tolong dibuat sebuah rancangan pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu nanti mencoba membuat rancangan pembelajaran yang menggunakan media pembelajarannya adalah engklek karakter. Bisa saja tadi menggunakan engklek karakter yang mengenakan nilai nilai keberagaman, nilai karakter nasionalis. Nah, nanti di kelas 4 itu kan ada ya Bapak Ibu ya, ada di kelas 5 juga materi PPKN-nya ataupun di kelas 3. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu memahami dan menerapkannya dari media ini ke dalam sebuah rancangan pembelajaran. Itu saja dari saya Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatiannya dan kita bisa nanti mungkin berbagi pengalaman sehingga nanti bisa kita saling membantu
bagaimana pembelajaran PPKN menjadi lebih menyenangkan bagi anak. Ya, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dina. Baik, saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bu Dina terkait topik yang dibahas oleh Bu Dina tadi, materi hari ini, engklek. Mungkin Bapak Ibu penasaran nih bentuk engkleknya seperti apa, terus manfaatnya seperti apa. Kemudian boleh tidak misalnya nanti minta medianya ke Bu Dina gitu ya. Jadi Bu Dina sudah menjanjikan akan memberikan satu media untuk sekolah tertentu sebagai perwakilan. Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan terkait engklek, topik yang disampaikan oleh Bu Dina Nurhasana. Silakan Bapak Ibu, boleh kalau misalnya malu-malu boleh di chat di room chat kita atau mau langsung open mic, silakan. Karena Bapak Ibu ada yang penasaran atau mungkin relate dengan yang Bapak gunakan bisa dijadikan alternatif. Silakan Bapak Ibu. Ada? Ada? Silakan. Bu Farida. Sedikit tanya ya. Boleh, silakan. Ini malu-malu Ibu, udah tadi udah open mic tapi belum berani bicara ya. Silakan Ibu. Silakan, gini boleh, Bu, ada Bu Helena. dalam pembelajaran daring ini, dalam permainan engklek itu implementasinya gimana Bu? Kan anak-anak nggak bertemu secara langsung Bu. Ya, terima kasih Bu. Iya, baik. Bu Farida, kalau di zaman sekarang yang menggunakan PJJ di situasi daring, kelas virtual, menggunakan permainan engklek ini bisa dilakukan dengan kelompok. Kalau memang wilayahnya di zona yang aman, mereka berkelompok pada wilayah-wilayah tertentu atau pada rumah tertentu dari siswanya. Nah, nanti di sana mereka menggunakan media tadi untuk misalnya kalau ibu atau bapak visit ya kepada anak-anak tertentu dengan wilayah yang dibagi-bagi. Nah, nanti mungkin ada suatu perintah dulu atau instruksi pada anak-anak. Coba nanti anak-anak, ibu ingin bersama anak-anak bermain engkleknya, berkumpul pada satu rumah teman yang di wilayah tertentu, mereka ada 4 atau 5 anak, kemudian mencobakan itu. Kalau di dalam kelas Zoom-nya atau Google Meet-nya mungkin tidak bisa ya, karena waktunya kan terbatas juga, ya, sehingga mereka menjadi media alternatif apabila dia bisa berkumpul bersama di dalam situasi yang harus ada bermain bersamanya, seperti itu. Jadi nanti alternatifnya dengan cara demikian, biar Bapak Ibu lebih ingin mereka merasakan gitu ya, menggunakan permainan engklek itu dan bermanfaat bagi anak. Kita coba anak-anak itu kita kumpulkan dalam satu rumah. Kalau zonanya sudah aman, mereka mempraktekkan bermain engkleknya, tapi ada engklek yang berbeda gitu ya. Jadi belajar sambil bermain PPKN-nya, terutama tema tentang keberagaman suku dan budaya. Itu. Ya, terima kasih Bu. Ya, baik. Ada apa itu yang lain? Cukup. Ditunggu nih. Penasaran malu-malu Bu Dina. Ya. Silakan. Ada lagi yang lain? Cukup mungkin? Ini ada chat apa nih? Oke, link absen ya. Link absennya nanti menyusul ya Bu Dwi. Sedang pukul 10 akan kita share di chat room kita. Baik. Cukup? Baik, mungkin cukup ya Bu Nina. Sepertinya sudah cukup, tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bu Nina. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang lain. Nanti jika penasaran boleh melihat engklek yang dikembangkan oleh Bu Nina dan tim yang
mungkin nanti kita bisa jadi apa ya, jadi cerita nanti ketika sudah berakhir dan sudah bisa tatap muka, mungkin kita bisa gunakan PR apa Ibu, nanti PR-nya akan tugas dari Bu Nina akan dikirim melalui Zoom form nanti yang akan dikirimkan ke teman-teman di grup. Jadi nanti silakan tugasnya dirancang saja bagaimana sih pembelajaran menggunakan media engklek yang dikembangkan oleh timnya Bu Nina. Jadi teman-teman bisa punya Bapak Ibu bisa punya gambaran ketika saat kita bisa menggunakan engklek itu gitu. Begitu ya Bu Nina? Ya, betul. Baik. Terima kasih Bu Nina. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Sama-sama Bu Nina, terima kasih. Baik. Ibu. Baik Ibu, sudah 2 materi yang luar biasa. Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran apa ya, media apa yang bisa kita gunakan. Baik, kita masuk ke pemateri ketiga yang juga luar biasa akan melengkapi kedua pemateri kita hari ini, yaitu ada Ibu Dr. Herlina. Ibu Dr. Herlina sudah bisa bergabung? Ya. Baik. Waktu tepat saya persilakan kepada Bu Herlina untuk menyampaikan materinya. Saya persilakan Bu Herlina. Saya share dulu ya. Bu, mohon izin suaranya masih kecil di saya. Oh, gitu. Iya, kecil. Tambah volume dulu ya. Oh iya, habis dikecilin kemarin waktu akas. Udah yuk. Oke, baik. Silakan Bu Herlina. Udah.